Yesus kami berdoa. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Sebelum duduk boleh salaman kiri kanan, berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan baik buat kita. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dalam Praise and Worship hari ini. Ya baik, puji Tuhan. Shalom. Wow, belum kompak ya semuanya. Shalom. Oke, semua bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih tentu kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya melayani hari ini. Sekalipun Bapak Gembala dan keluarga sedang berada di luar kota karena tim pastoral kita, sudah bukan saudara sekarang, Bapak Dr. Samuel sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus kemarin ya. Jadi kalau sempat nonton YouTube ini, selamat Dr. Sam, Tuhan berkati rumah tangganya ke depan. Ya, teriring salam dan doa tentu dari Jemaat Hope Community ya. Dan baik, langsung saja kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jadi tema firman Tuhan hari ini seperti flyer yang sudah dibagikan oleh tim multimedia, yaitu seperti Yesus. Katakan bersama saya, seperti Yesus. Kalau Bapak Ibu pernah masih ingat semua rangkaian atau seri pengajaran yang pernah saya sampaikan di tempat ini tentang kasih karunia, keselamatan, tentang pengudusan, pembenaran, dan lain sebagainya, itu punya satu tujuan atau satu maksud dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah nyanyi juga sebelum firman Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, itu bukan hanya sekedar bawa kita sampai di sorga. Ya. Saya berkali-kali ulang sama jemaat, dalam setiap pengajaran bahwa tujuan Yesus mati di atas kayu salib, tujuan Tuhan selamatkan kita bukan sekedar masuk sorga. Sekali lagi, tujuan Tuhan selamatkan kita bukan sekedar masuk surga. Kalau seandainya tujuannya hanya untuk masuk surga, waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita sudah nggak ada. Ya. Wah, karena tujuannya itu waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita sudah kembali ke pangkuan Bapa. Karena ya udah selesai, misinya sudah selesai. Ya. Kita sudah ha'inna ilahi, ha'inna nikeke, saudara ya. Sudah selesai, karena tujuannya mau masuk surga. Tapi kenapa kita masih hidup hari ini, kita masih ketemu satu dengan yang lain, kita masih berkeluarga, kita harus datang ke gereja, kita harus bekerja, membesarkan anak dan lain sebagainya. Kita pernah merenungkan enggak? Kenapa kita masih ada hari ini? Atau mungkin kita pernah sakit parah tetapi masih sembuh, masih ada hari ini. Atau kita pernah terlilit atau berhadapan dengan sesuatu yang berat yang seolah-olah buat kita ingin menyerah, putus asa, gak mau maju lagi. Tapi pertanyaan besar, kenapa kita ada hari ini? Adakah yang bisa jawab dalam hidup kita? Sebenarnya sederhana. Karena Tuhan sedang merancang, memproses hidup kita untuk jadi seperti Yesus. Nanti ujung-ujungnya hidup kita Tuhan sedang rencangkan untuk jadi berkat ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk bukan cari berkat. Ada orang sibuk cari berkat, lupa jadi berkat ya. Lupa cari berkat, cari berkat terus ya. Bangun pagi, pulang malam, cari berkat. Tapi lupa untuk jadi berkat ya. Karena hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Nah itu kira-kira. Karena waktu satu kali kita pass away, kita selesai, yang orang ingat bukan berapa banyak harta yang kita punya. Tapi bagaimana waktu kita hidup, hidupnya jadi berkat atau enggak. Atau hidupnya, suka ngomongin orang, hidupnya penuh kepahitan. Nah itu bahaya. Tapi biarlah waktu kita selesai dari dunia ini, ya semua kan akan selesai kan ya. Nggak ada yang akan tinggal permanen di dunia ini. Alkitab bilang semua akan pulang, betul boleh Pak ya. Akan pulang. Tapi waktu kita pergi, orang ingat kita sebagai apa? Orang yang jadi berkat atau orang yang apa saudara? Atau orang yang nggak jadi berkat lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tujuan hidup kita jadi seperti Yesus. Minggu lalu Pastor Vivi sudah menyampaikan tentang di dalam Kristus ada pembenaran. Makanya ada lagu Pantekosta lama ya, yang generasi now mungkin sudah lupa lagunya bilang begini. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku.
sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Lagu ini sederhana tapi sebenarnya dalam. Ya. Bahwa tujuan hidup kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita agar supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Nah, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu belajar Alkitab, ada satu hal yang hilang dari diri manusia. Alkitab bilang gambar Allah itu rusak. Waktu kita diciptakan, Alkitab bilang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi waktu manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, karena kekerasan hati manusia, karena ketidaktaatan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, akhirnya gambar Allah itu rusak. Bagaimana cara memulihkannya? Yesus harus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Bahkan bukan hanya itu, kita diberi kemampuan untuk jadi sama seperti Yesus. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Ya. Kita akan baca sama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik yang kita punya. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 ya. Baca sama-sama Bapak Ibu ya. Sudah ketemu semuanya? Kalau belum lihat ke depan, itu ada di slide yang sudah disediakan. Roma 8 ayat 29. 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada kalimat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Berapa yang saudara percaya bahwa saudara dipilih oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Saya harap kita nggak cuma sampai di orang-orang yang terpanggil. Karena Alkitab bilang ada banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Jangan sampai itu digenapi dalam hidup kita. Kita sudah rajin datang, ternyata kita bukan orang pilihan. Tapi kita harus imani kita ini dipilih di dalam Kristus Yesus. Ya. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, suku Toraja, suku Minahasa, suku Dayak, suku Cina, Jawa, kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan ini sebuah kasih karunia namanya. Ya. Karena agama ini yang paling membedakan kita dengan agama-agama lain. Saya selalu bilang bahwa agama lain mereka yang pilih Tuhannya. Ya. Bagaimana upaya mereka menggapai Tuhan. Bagaimana supaya hidup mereka menemukan Tuhan. Bertapa dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita orang percaya konsep kekristenan itu, Tuhan dengan manusia itu berbeda. Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa? Aku yang pilih kamu. Tuhan yang pilih kita, saudara. Saudara boleh baca, saya menemukan, saya nonton YouTube, nonton di Facebook, ada debat antara orang Kristen dengan orang non-Kristen. Woi, mereka tahu firman Tuhan loh. Yang non-Kristen itu, mereka bisa jelaskan latar belakangnya dari mana, bahkan ayat-ayatnya mereka bisa langsung terjemahkan ke bahasa Ibrani dan Yunani. Saya kagum, tapi masalahnya mereka tuh nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mereka pintar, punya ilmu, mengerti tentang Alkitab, tetapi mereka tidak diberi kasih karunia untuk percaya dan diselamatkan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa. Alkitab bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ini sebuah kasih. Kalau mau dilihat track record, kalau kita mau lihat perbuatan kita, mau lihat rekam jejak hidup kita, kalau kita mau coba lihat layak nggak layak, kalau ada sistem kepatutan, patut nggak patut, kita ini nggak ada yang layak. Kita ini nggak ada yang patut, termasuk yang bicara di depan ini. Kalau kita bisa percaya, bisa diselamatkan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan diberi kesempatan untuk melayani, sekali lagi itu bukan kuat gagah kita. Tidak ada yang bisa memegahkan diri, semuanya hanya kasih karunia bagi kehidupan kita. Dia yang pilih kita, saudara. Bilang kiri kanan, kamu itu orang pilihan. Nah, betul. Orang pilihan. Kita ini orang pilihan. Yang dipilih biasanya dengan yang tidak dipilih itu beda ya. Saudara nonton kalau pemilihan presiden itu, presiden yang terpilih itu jalannya banget terpilih. Tapi yang nggak terpilih kan agak malu ya.
Kita harus bersyukur, kita ini orang-orang pilihan. Saya nggak peduli orang mau bilang apa, tapi saya tahu status saya di dalam Tuhan, saya adalah orang-orang pilihan yang dimampukan Tuhan untuk jadi sama seperti Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi tujuan Tuhan selamatkan kita bukan sekedar masuk surga. Nah, kemudian ayat ini bilang begini, serupa dengan gambar anak, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jelas, kita diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan untuk jadi sama seperti Yesus. Ya. Untuk jadi sama seperti Yesus. Dalam pekerjaan kita, apapun sekali lagi saya bilang latar belakang kita, tapi tujuan kita sama. Untuk jadi sama seperti Yesus. Ya. Sekalipun sekarang kan kita terdistract teralihkan. Ya. Ada banyak orang kalau ditanya, mau jadi apa? Ya. Kalau yang cewek-cewek zaman now ditanya mau jadi apa? Oh, kayak apa namanya? Kayak Blackpink katanya. Ada mau jadi kayak Blackpink. Siapa? Lisa, Jisoo, Jennie, atau Rose. Itu pilihannya banyaknya. Kalau yang cowok mau jadi apa? Oh, Lee Min Ho, saudara ya. Oh, itu nggak salah, saudara. Nggak salah. Saya pernah cerita di sini. Saya dulu waktu muda, saya pengen jadi seperti salah satu anggota F4. Wah, waktu zaman saya muda. Sekarang masih muda ya. Tom Mingse, saudara. Wah, sekalipun saya tinggal di kampung di Languan sana, zaman dulu nggak seperti sekarang, tapi kalau nonton film waktu itu, kalau nggak salah di Indosiar, ya, F4, Tom Mingse, Jerian, siapa lagi, Kenzu, dan satu lagi siapa? Tom Mingse itu Jerian ya. Terus yang ceweknya Sancai, saya ingat dulu. Kalau sekarang saya ingat agak malu. Saya itu gemuk, saudara ya, gemuk, tapi rambut saya kayak Tom Mingse, agak panjang gitu. Dicukur pakai silet zaman itu kami. Wah, belum ada. Pengen jadi itu, terobsesi. Wah. Mungkin ibu-ibu ya Betaria Sonata, bapak-bapak Rano Karno. Kita punya obsesi. Itu nggak masalah. Ya. Saya pernah bilang sama istri saya suka sekali ada satu pendeta. Ya. Waktu kami tinggal di Pastori Betepila dulu, di kamar kami dapat fasilitas TV, saudara. Jadi istri saya tahu, bangun tidur saya nonton khotbahnya. Ya. Mau tidur, saya nonton juga khotbahnya. Kalaupun saya kerja, saya pakai headset dengerin khotbahnya pendeta itu. Ya, saya suka sekali. Ya. Sekarang saya sudah jarang nonton khotbahnya dia kalau malam mau tidur. Karena TV kami sudah dikuasai oleh bocil-bocil ya. Jadi apapun mau nontonnya itu, ya Cocomelon, zaman itu Cocomelon, ya TV-nya itu nonton itu. Dan kita harus mengalah. Tapi saya terobsesi pengen jadi seperti pendeta itu. Apa-apa pun saya lihat dia. Saya cari YouTube-nya, saya belajar semua dari dia. Ya. Mengobsesi, itu nggak salah. Teman-teman mau jadi musisi tentu punya panutan. Tapi kita harus mengerti bahwa panggilan tertinggi dalam kehidupan kita adalah menjadi sama seperti Yesus. Terlepas dari apapun profesi kita. Ya. Harusnya waktu orang lihat kehidupan kita, ini doa saya pun secara pribadi. Nanti saya akan lanjutkan. Kita itu harus dilihat, wow. Makanya Yohanes bilang begini, biar aku semakin berkurang dan dia semakin bertambah-tambah. Paulus pun punya seruan yang sama, dia bilang apa? Kristus di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Artinya waktu orang lihat kehidupan kita, aduh ini jadi doa kita loh saudara. Aduh bisa temukan waktu istri lihat, aduh seperti Yesus. Anak-anak lihat, aduh karakternya ada karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga waktu kita pergi ya istri kangen gitu. Aduh kok suamiku gak ada. Saya baru sehari pergi kemarin istri saya sudah telepon yang sepi sekali tanpa kamu di sini. Senang hatiku ya. Senang hatiku, benar senang. Itu aja udah senang saudara. Tapi bagaimana waktu kita pergi, orang rumah bilang, wah yes dia pergi ya. Waktu kita bilang, mau pulang, aduh sudah datang lagi si pembawa kekacauan itu. Itu enggak begitu konsep hidup orang Kristen. Harusnya hidup kita itu jadi berkat buat orang lain. Nah, ayat selanjutnya saya ingin bagikan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Bilang begini, ayat yang hampir mirip ya. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat ini muncul kalimat ini, from glory to be glory. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang
lebih besar. Ya. Ini kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Kita bukan sekedar bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian hidup kita stuck. Kita nggak bergerak kemana-mana. Kita jadi orang Kristen yang begitu aja. Kebencian dipelihara terus, kemarahan dipelihara terus. Dosa jalan terus. Enggak. Tapi Tuhan mau semakin hari kehidupan kita beranjak dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Ya. Dari hal yang baik, tambah baik, tambah baik. Sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Kalau kita rajin ke gereja tapi rajin berbuat dosa juga, aduh Tuhan bagaimana itu kita merenungkannya ya. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan rindu dalam kehidupan kita biar kita terus bergerak. Bukan hanya stuck, kita berjalan semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Ini kerinduan Tuhan. Makanya kalau saya bertanya di tempat ini, adakah yang sudah serupa dengan Kristus di tempat ini? Kalau ada, saya sarankan segera pulang. Nggak usah ke gereja. Tapi kenapa kita ke gereja? Karena kita sedang berproses dari hari ke hari. Kita sedang belajar untuk jadi sama seperti Yesus. Kalau kita sudah sempurna, saudara nggak perlu ke gereja. Di rumah aja sudah sempurna. Tapi kenapa kita saya bilang kita belum serupa dengan Kristus? Karena kita berproses, kita harus belajar. Termasuk yang bicara di depan ini, kita harus belajar ya. Dari hari ke hari. Dan Tuhan tidak pernah marah dalam proses. Tuhan kita adalah Tuhan yang cinta dengan proses. Amin. Saudara setuju dengan kalimat saya? Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan proses. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini gak langsung jadi dunia, tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, apa yang namanya itu proses. Gak langsung blek jadi, bisa Tuhan bikin itu, tapi Tuhan pakai lewat proses. Ya. Itu proses namanya. Karunia roh itu pemberian Tuhan. Tetapi buah roh itu namanya proses. Tuhan kasih proses. Kita ini ada karena proses. Nggak mungkin saya langsung lahir tiba-tiba besar begini saudara ya. Ting, ya. Langsung besar. Nggak ada proses. Kecil, belajar jalan, sekolah, remaja. Saudara lihat tumbuh-tumbuhan ada yang namanya proses fotosintesis. Ya. Lihat hewan-hewan ada namanya proses. Ya proses pertumbuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai proses. Jadi kalau kita sedang berproses untuk jadi sama seperti Yesus, Tuhan nggak pernah marah. Karena kan kita selalu pikir akhirnya, pengen langsung jadi. Enggak, Tuhan tahu kita kadang jatuh, kadang bangun ya, kadang kita lemah. Tapi yang Tuhan rindukan, apapun yang sedang terjadi, kita harus tetap berjalan from glory to be glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sampai kita jadi sama seperti Yesus. Kita harus berproses dengan itu setiap hari. Makanya ada tagline yang saya suka ya. Gereja itu, sering diulang-ulang di tempat ini. Gereja itu bukan showroom. Gereja itu bengkel. Sekali lagi, gereja itu apa? Bengkel. Kita bukan orang-orang sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Kita dibenarin di tempat ini, saudara. Jadi kalau seandainya saudara tersinggung dengan orang yang duduk di sebelah saudara, saudara harus ingat, dia tuh sedang diproses. Dia juga bukan orang sempurna. Kenapa kadang kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita? Karena kita berharap dia, sama banget seperti Yesus. Atau pendeta itu harus, jangan sampai menyakiti, baik kata-kata dan tindakannya, jangan sampai. Kami pun sedang berproses. Jadi saudara bisa terluka dengan orang-orang di sekitar saudara. Tapi bukan berarti juga dengan itu kita membiarkan diri. Kan sementara proses ya manusia. Kita selalu berlindung di balik kalimat itu. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita selalu berlindung di situ. Kan saya masih manusia, wajar saya melukai. Enggak, kita harus berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Sampai kita jadi sama seperti Kristus. Tapi dalam proses itu ya ada gagalnya, ada terlukanya. Ya. Tapi kita harus proses. Sekali lagi gereja ini bukan showroom. Bukan isi orang-orang sempurna. Kita semua sedang diproses untuk jadi sama seperti Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan saya dapat pelayanan di Bali kemarin. Saudara tahu kami melayani di satu tempat yang namanya WLC. Saya nggak apa-apa bilang di tempat ini. Saya kaget sekali saudara. Jadi itu satu komunitas ya. Isinya saudara tahu orang-orang Bali itu. LGBT, mereka yang tertolak di gereja, saudara.
Saya lihat, waduh ada cewek-cewek yang udah kayak cowok beneran sudah, saudara. Dan kalau dengar kesaksian mereka, saya sharing dengan seorang pemuda di situ, seorang pemuda. Waduh, dia cerita dengan saya itu hampir 1 jam, saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma ngomong aja, tapi saya mengerti betapa saya tuh namanya orang kampung yang nggak pernah dengar cerita seperti itu, saudara ya. Saya sampai kaget dari bule luar negeri dan lain sebagainya, punya dia cerita ke saya bilang, wah, ini ada orang. Tapi yang saya bersyukur begini, orang-orang seperti itu justru orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang sedang dirangkul oleh Tuhan. Dan saya tahu mereka akan dibawa satu waktu ke rumah Tuhan. Nah, saya merenung kalau seandainya mereka datang ke rumah Tuhan, bagaimana sikap orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Apakah kita menjauhi, menuding mereka atau segala macam? Karena hidup mereka gelap banget, saudara. Saya lihat memang, waduh. Tapi waktu mereka menyembah Tuhan, kemarin renungan firman Tuhannya tentang pulang, kembali kepada Bapa. Waduh, itu memang benar-benar mereka punya rasa haus untuk ketemu Tuhan. Tetapi dengan keberadaan mereka yang seperti itu, saudara, terikat narkoba lah dan lain sebagainya, sesama jenis orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali di Bali itu, lingkungan Bali. Dan saya cuma bisa bilang, aduh Tuhan, ya, kita ini benar-benar hidup dalam kasih karunia. Dan satu waktu mereka akan dibawa Tuhan ke gereja dan orang gereja harusnya siap dengan hal-hal seperti itu. Kita nggak mengkompromi dengan dosanya, tapi kita mengasihi orangnya sama seperti Yesus. Saya mengerti mereka juga sedang berproses untuk jadi sama seperti Yesus. Kita pun yang ada di tempat ini, ya, kita pun sedang berproses untuk jadi sama seperti Yesus. Jadi jangan pikir orang yang duduk di sebelah kiri kanan saudara itu orang-orang sempurna, enggak. Kita ada di gereja karena satu alasan, kita mau disempurnakan sekali. Sama kayak lagu ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku apa? Memuliakan namamu. Itu kerinduan kita. Saya akan bagikan dengan cepat, saudara. Kalau kita bicara tentang proses, coba slide selanjutnya. Bahwa Tuhan kita mencintai proses. Next, ada ayat bilang begini, Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Baca sama-sama 2, 3. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Dalam proses yang dipakai dalam metafora dalam Alkitab atau perumpamaan dalam Alkitab itu selalu pakai istilah ini emas, saudara. Ya. Emas lagi mahal ya, makanya ibu-ibu pasti suka dengan gambar ini ya. Wah, emas lagi naik tinggi, saudara. Ya. Tapi tahukah saudara kenapa emas itu jadi mahal? Karena prosesnya nggak mudah. Dia harus ditemukan, betul Pak ya Pak ya. Mesti nambang dulu, cari, habis ketemu dibersihkan, ya. Bahkan ada satu proses yang paling menyakitkan untuk memproses emas itu apa? Kalau seandainya emas bisa ngomong, waktu dia dibakar. Karena emas itu semakin dibakar, dia akan semakin murni. Kalau emas itu ditanya waktu dibakar, gimana perasaan? Dia akan berontak dan bilang, wah nggak suka, ini sakit sekali. Tapi hasil akhirnya, justru itu yang buat dia menjadi bernilai tinggi, jadi mahal. Saudara. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, emas itu mahal, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang lewati proses-proses kehidupan. Tujuannya agar supaya kita punya nilai yang tinggi. Makanya ada kalimat bilang begini, proses itu untuk progres. Oleh sebab itu jangan protes. Ya. Kalau kita diproses, ada progres di dalamnya dan jangan suka protes. Nah, kita kan kadang suka protes. Sudah protes, kabur lagi dari Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Padahal Tuhan gak salah, Tuhan punya rencana untuk buat kita jadi indah dan bernilai tinggi, saudara. Nah, saya bagikan dengan cepat, ada beberapa sarana yang Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kita. Ya, ada beberapa sarana yang Tuhan pakai untuk memproses atau membentuk kehidupan kita. Baik, yang pertama, slide yang pertama, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan dapat membentuk kita lewat apa? Firman-Nya. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua. Ya. Dia bisa menyayat hati saudara, terutama yang bicara di depan sini. Itu memproses kehidupan kita. Firman Tuhan ini memproses kita. Makanya waktu kita dengar firman Tuhan, saya selalu pesan, jadikan firman Tuhan ini bukan kaca spion. Tetapi apa? Cermin. Ya. Kalau kaca spion, saudara pakai kaca spion untuk apa biasanya? Untuk melihat sekitar,
untuk melihat kendaraan lain, untuk melihat orang lain. Nah, banyak orang Kristen jadikan firman Tuhan itu kaca spion. Suka lihat orang lain, oh ini firman cocok nih buat dia ini. Waktu ngomong tentang memberi, oh memberi itu bagus itu untuk Bapak itu. Ya. Oh ngomong tentang kasih, oh ini harusnya buat mertua saya ini. Atau kita jadikan itu kaca spion, kita selalu lihat orang lain lewat firman Tuhan. Tapi waktu kita jadikan firman Tuhan cermin, nah kita berkaca di situ. Berkaca, oh kita sudah sesuai enggak dengan firman Tuhan. Cermin bisa membersihkan hidup kita enggak? Kalau kita bercermin. Siapa yang pagi hari tadi mau ke sini ngaca dulu, ada? Semua ngaca ya, semua ngaca gitu ya. Sampai pendeta siapa bilang, dia bingung katanya, apa hubungannya, ya maaf ya ibu-ibu ya, saya kok tiba-tiba jadi kepikirannya, apa hubungannya katanya, atur bulu mata sama buka mulut. Kenapa katanya ibu-ibu atau cewek-cewek kalau mulutnya gue buka, ya. Apa hubungannya saudara? Saya nggak tahu. Tapi lepas dari itu, kita semua kan ngaca waktu ke sini. Tapi kaca nggak bisa mengubah hidup kita, bukan? Yang bisa mengubah hidup kita siapa? Ya kita sendiri. Benerin yang mana kita bisa benerin, rapikan yang mana, ya rambut dan lain sebagainya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita cuma rajin dengar firman Tuhan, cuma sekedar baca tanpa melakukan firman Tuhan, Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Jadi jadikan firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, tetapi jadikan firman Tuhan adalah kehidupan bagi saya dan saudara. Ada ayat bilang begini dalam Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap, bila firman Tuhan itu dibukakan, firman-Mu memberi apa? Terang, memberi pengertian kepada orang-orang apa? Bodoh. Kalau firman itu dibukakan, firman Tuhan akan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Berapa banyak kita yang pernah melakukan hal-hal bodoh dalam hidup? Pernah melakukan tindakan-tindakan bodoh dalam hidup. Pilihan-pilihan bodoh dalam hidup. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak ngerti firman, sehingga kita melangkah ke hal-hal yang bodoh. Ke hal-hal yang justru membuat kita, membuat kita rugi. Tetapi firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang akan memandu kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang bijak sama seperti Yesus. Makanya selalu diingatkan di tempat ini bahwa jangan cuma sekedar tahu baca firman, dengar firman kalau hari Minggu. Sementara Senin sampai hari lain kita lupa firman Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas ini adalah pelita bagi kaki kita yang akan menerangi jalan kita. Sehingga waktu kita berjumpa dengan kegelapan dunia ini, kita nggak akan terhantum, nggak akan jatuh. Kenapa? Firman adalah terang hidup kita. Sukalah dengan firman. Jangan cuma suka mujizatnya, suka pertolongannya, tapi suaranya kita nggak suka suara Tuhan. Firman itu yang memampukan kita. Nah ayat selanjutnya bilang apa? Next. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini bermanfaat, saudara. Bermanfaat untuk mengajar kita, kadang-kadang menyatakan kesalahan kita. Jadi firman Tuhan itu bervariasi ketika dia datang. Setiap hari Minggu kita dengar khotbah. Enggak selalu kita diajak untuk, oh pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan berkati. Kadang-kadang dia datang dengan bentuk mengajar kita, atau menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, atau mendidik kita hidup dalam kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita menjadi sama seperti Yesus. Baik, yang kedua, cepat saja saudara. Yang kedua, Tuhan membentuk kita lewat situasi dan apa? Keadaan. Ya. Situasi dan keadaan yang kadang terjadi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita menjadi sama seperti Yesus. Yang pertama lewat firman Tuhan, yang kedua lewat keadaan. Ada kalimat yang menarik bilang begini, orang yang tidak bisa ditegur dengan kata-kata, akan ditegur dengan peristiwa. Pernah dengar kalimat ini?
Orang yang tidak yang tidak bisa ditegur dengan kata-kata akan ditegur dengan peristiwa. Saya beri contoh. Ada pendeta, ya, pendeta ditegur sama istrinya, "Pak, jangan terlalu banyak makan B2. Bapak itu darah tinggi." Tahu jawab Bapak pendeta ini karena Bapak pendeta, "Tenang, darah Yesus lebih tinggi." Akhirnya apa? Kena stroke, saudara. Kata-kata enggak setelah kena stroke apa? Oh, mau bertobat, pengen segera pulih. Kata-kata enggak mempan, akhirnya ditegur lewat apa? Peristiwa. Benar enggak? Oh, itu namanya roh golojo, saudara ya. Saya juga kalau ditegur istri, jangan terlalu banyak. Saya berhikmat. Oke. Ya, jadi kalau ditegur dengan kata-kata enggak mempan, no wonder satu waktu kita ditegur dengan peristiwa baru kadang kita sadar. Jangan main judi online. Nanti kamu terikat dan kamu melarat. Wah, enggak kok begini-begini. Akhirnya terikat, melarat, susah. Baru belajar, oh ternyata enggak boleh ya main judi online. Tapi dimulai dengan kata-kata enggak terima, akhirnya datang peristiwa. Apalagi dan lain sebagainya. Kamu jangan pacaran dengan itu ya. Karena gelap dan terang enggak bisa bersatu, kata Alkitab. Kamu jangan pacaran dengan beda agama. Oh tenang Pak Pendeta, ya, saya akan bawa dia kepada Kristus. Aduh, ngeri kali. Saya pernah dengar loh, ada anak muda saya tegur, "Gantilah, mas kan di gereja banyak anak Tuhan." "Oh tenang, saya akan bawa dia kepada Kristus, saya akan injili dia." Injili itu bukan pacaran. Alkitab bilang, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka, dan baptislah mereka di dalam namaku." Bukan pergilah, pacarin mereka dan selamatkan. Nggak ada itu. Saya akan bawa dia kepada Kristus. Aduh, ke gereja aja dibangunin susah, ya. Ke gereja aja setahun sekali, dia bilang, "Aku akan bawa dia kepada Kristus." Bawa diri sendiri aja nggak kuat ke gereja, kadang-kadang susah. Dinasehatin nggak denger. Akhirnya setelah terjadi hal-hal yang baru, bilang, "Aduh, coba saya dengar pesan mama waktu itu. Coba saya dengar pesan papa waktu itu." Ya, kadang-kadang kata-kata nggak bisa menasehati kita, maka akan dinasehati oleh peristiwa. Oleh sebab itu sebelum peristiwa datang, kita cepat segera berubah. Ya. Tapi memang kadang-kadang ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan untuk memproses hidup kita jadi sama seperti Yesus. Makanya ada ayat bilang begini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6. "Bergembiralah akan hal itu." Ini bicara tentang pergumulan, tantangan tentu. "Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Katakan bersama saya apa? Ayat 7. "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat juga kita salahkan Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Artinya ada sesuatu yang sedang Tuhan murnikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu membawa kehidupan kita semakin hari, semakin apa? Sama seperti Kristus Yesus. Apapun pergumulan itu, kalau kita pandang dari sudut pandang ini, kita akan mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu apa? Baik adanya. Kita kan bisa bersyukur, saudara. Simple. Mengucap syukur itu begini, artinya kita setuju bahwa, dan kita percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita, dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kalau kita ngerti itu, kita kan bisa bersyukur. Waktu kita mungkin difitnah orang, waktu kita mungkin dijelek-jelekan orang, kita masih bisa bilang, "Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan izinkan ini terjadi karena rancanganmu baik dalam hidupku." Kalau kita menyikapinya dengan lain, maka reaksi kita akan marah. Kalau boleh kita balas, kita cari, kita jual juga dia di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan untuk bawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan berkata, "Tuhan, terima kasih. Aku percaya rancanganmu baik. Engkau tak pernah rancang yang jahat dalam hidupku." Susah? Susah. Tapi bersama dengan Tuhan saya percaya Tuhan akan mampukan kita untuk mengerti dalam setiap proses hidup kita. Tuhan sedang bentuk kita untuk jadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan,
Amin. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir. Nah, kalau bilang yang terakhir, sebentar lagi pulang ya. Senang. Tapi saya tahu community sedih kalau dengar yang terakhir. Ya, sudah mau selesai. Ya. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Tuhan membentuk kita lewat orang lain. Katakan Tuhan membentuk kita lewat orang lain. Nah, Amsal 27 ayat 17 bilang begini. Besi menajamkan apa? Besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, itu jadi alat untuk menajamkan kita, untuk memproses hidup kita, sehingga semakin hari kita memunculkan buah roh menjadi sama seperti Yesus. Ya. Saya beri contoh dalam Alkitab, boleh slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah orang-orang yang diproses lewat orang-orang di sekitarnya. Saudara tahu yang pertama adalah Yusuf. Ya. Siapa yang proses kehidupan Yusuf? Itu banyak. Tapi yang paling menyakitkan, Yusuf ini diproses oleh kakak-kakak kandungnya. Kakak-kakak kandungnya yang harusnya menjaga dia, harusnya membimbing dia, harusnya merawat dia. Ya. Tapi apa yang terjadi? Satu kali kakak-kakaknya cemburu dengan Yusuf, kemudian buang Yusuf ke dalam sumur. Nggak sampai di situ, setelah dibuang ke sumur, mereka angkat dia dan jual dia ke pedagang, akhirnya dia sampai ke Mesir. Saya mengerti begini, ada orang-orang di sekitar kita kadang-kadang yang paling bisa memproses kehidupan kita bukan orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat. Mungkin keluarga kita, Yusuf diproses oleh keluarganya. Keluarganya buang dia. Waduh, betapa sakitnya hati ini ya saudara. Kenapa? Alasannya karena mereka iri hati. Papanya Yakub lebih sayang sama Yusuf ketimbang kakak-kakaknya yang lain. Tapi itu membuat mereka akhirnya sakit hati. Dimulai dari keluarga. Saya tahu, coba merenungkan sejenak di tempat ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin diproses oleh orang-orang terdekat? Ya? Mungkin orang tua, papa, mama, suami, istri, anak-anak. Ada anak-anak yang bikin sakit hati. Ada ibu cerita dengan saya, kurang apa saya sama anak saya. Dari kecil saya jaga sedemikian rupa. Saya kasih perusahaan. Tapi saya cuma negur anak. Bilang sama dia, katanya, jangan kasih itu ke cucu. Dia sudah kasar sekali ngomong ke saya. Saya diproses pastor. Katanya, bukan main ya. Diproses sama anak. Diproses oleh suami mungkin. Diproses oleh, Tuhan izinkan, oleh istri dan lain sebagainya. Kemudian ada siapa lagi? Daud. Ini gambarnya yang saya muat di sini. Daud ini mau dilempar sama siapa? Saul. Siapakah Saul? Saul itu mertuanya Daud. Mertuanya mau bunuh menantunya, saudara. Ada yang sedang alami itu? Mungkin dia, sama mertua. Ya. Ada yang ketawa, saya gak mau lihat ya. Proses. Makanya ada yang bilang begini, suami istri yang paling beruntung katanya itu, ini cuma tulisan, Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka nggak punya mertua. Tapi saya percaya mertua di sini baik-baik ya. Ini mertua yang saya bicarakan yang di luar sana. Yang cerita dengan saya, sampai menantunya bilang, Tuhan, kapan kau angkat mertuaku itu? Susah betul lah ya ini itu. Proses kehidupan. Kalau kita nggak alami itu, kapan kita tahu buah-buah roh dalam hidup kita? Betul nggak saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya berangkat ke Daniel. Saudara tahu Daniel kenapa dia ada di gua singa? Karena dia dimusuhi oleh teman-teman kerjanya. Rekan-rekan kerjanya nggak suka dengan Daniel. Karena Daniel ini mau dipromosikan oleh Raja Nebukadnezar, mereka cemburu dengan Daniel. Ya, mungkin di dalam pekerjaan juga kita ketemu hal-hal yang sama. Ada teman-teman kerja kita yang, kok proses kita sedemikian rupa. Rekan-rekan kita mungkin di pekerjaan, di perkuliahan, teman-teman sekolah, ya. Rasanya, atau tetangga, kok ada orang seperti ini ya. Itu adalah sarana yang kadang Tuhan izinkan ada untuk memproses kehidupan kita menjadi sama seperti Yesus. Oleh sebab itu, mengertilah begini bahwa salah satu hal yang membedakan kita dengan agama lain adalah tentang komunitas.
Kita disuruh bergereja. Kalau agama lain kan bersembunyi, berdoa di gunung, di lembah, dan jangan. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita begini, dalam Ibrani 10 ayat 25, baik slide selanjutnya. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Tuhan malah suruh kita berkomunitas. Tuhan suruh kita untuk jangan jauhkan diri untuk bertemu dengan satu yang lain. Kenapa saudara? Dalam pertemuan, kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Akan ada yang namanya proses dalam komunitas. Saya mengerti, saya pengerja di 4 gereja berbeda. Ya. Di 4 gereja berbeda, jadi saya tahu waktu saya ikut trial akan ketahuan. Mana jemaat yang murah hati, mana jemaat yang enggak murah hati. Saya enggak bilang pelit ya, yang enggak murah hati. Mana jemaat yang sabar dengan yang enggak sabar, kita akan lihat, akan ketemu. Mana jemaat yang suka menguatkan orang, mana jemaat yang suka melemahkan orang dengan kata-katanya. Akan ketahuan di mana? Di komunitas. Kita akan segera tahu di komunitas. Makanya besi akan menajamkan besi. Manusia akan menajamkan sesamanya. Mana yang kuat bertahan, mana yang sebentar-sebentar menyerah. Mana yang tepuk tangan waktu orang lain jatuh, dan mana yang mengulurkan tangan waktu orang lain jatuh. Kita akan ketemu di komunitas. Jadi sarana yang Tuhan beri satu dengan yang lain, kita akan saling membentuk. Ya. Kita akan saling menguatkan, kita akan saling memperlengkapi, sampai rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi lewat 3 sarana itu, yaitu firman Tuhan, bahkan kejadian dalam hidup kita dengan komunitas, maka saya percaya itu kita nggak akan bisa pungkiri. Setiap waktu kita akan lewati terus menerus, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Izinkan saya bertanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin jadi serupa dengan Kristus? Saya lambaikan tangan. Oh haleluya, semua ya. Ya, ini jadi doa kita semua, dan ini kerinduan Tuhan buat kita. Ayat yang terakhir, boleh pemain musik maju ke depan. Yohanes 14, ayat yang ke-18. Janji Tuhan dalam proses hidup yang kita lewati untuk jadi sama seperti Dia. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 14, ayat 18. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Bapak Nevi di luar kepala loh, jangan langsung hafal ya. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Artinya dalam proses hidup kita, Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Dia selalu ada berjalan bersama dengan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Jangan punya mental yatim piatu. Ada banyak orang kan punya mental yatim piatu. Artinya apa? Kita gak punya pengharapan. Kita gak punya pegangan. Enggak. Tuhan bilang kita bukan yatim piatu. Kita punya penghargaan. Kita punya pegangan. Yesus namanya. Ya. Dan dia bilang dia akan datang kembali buat kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saya gak tahu proses-proses apa yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah, kita gak sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Amin. Tolong dike. Bagaikan